Aku dari tadi ngomong kamu gak dengerin. Aku dari tadi ngejelasin semuanya kamu gak dengerin. Kenapa sih kamu hal kecil aja gak bisa gitu peduli sama aku? Kamu tuh kerjaannya apa sih? Kamu tuh ya berisik banget. Setiap hari aku capek dengerin kamu ngomel. Ya udah, kita cerai aja. Oh, jadi kamu cerai dari aku? Ya udah, cerai aja. Tapi rumah, tanah, mobil semuanya milik aku. Ya nggak bisa gitulah. Cuplikan video tadi sering kita temui di lingkungan kita. Nah, sebetulnya gimana sih terkait dengan harta bersama dalam perkawinan? Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Biasanya, sebelum melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki atau perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang utuh atas dirinya sendiri. Kemudian, setelah mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Dalam politik hukum Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 35 ayat 1 diatur tentang harta benda dalam perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, dalam ayat 2 dinyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Ketentuan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan ini sejalan dengan pasal 36 Undang-Undang HAM mengenai pentingnya harta benda, sehingga perlu adanya penegasan mengenai ruang lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya. Benturan hak milik ini biasanya timbul akibat adanya perceraian. Permasalahan pembagian harta ini cukup mendominasi sehingga kerap kali pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri ini tidak terselesaikan dalam proses perceraian. Nah, teman-teman, sebelum mengulas lebih lanjut mengenai pembagian harta apabila terjadi perceraian, perlu diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan meliputi yang pertama yaitu harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Yang kedua yaitu harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, atau warisan apabila tidak ditentukan demikian. Lalu yang ketiga, utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan istri. Pasal 119 KUH Perdata juga menentukan bahwa mulai saatnya perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, dan sekedar mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri atau apapun. Akan tetapi, jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami dan istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 sampai pasal 154 KUH Perdata dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan terbaru mengenai perjanjian kawin ini juga didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69-PUU-13-2015 atas Judicial Review pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya, perjanjian perkawinan pisah harta harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung atau prenuptial agreement. Menjadi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung atau postnuptial agreement. Perjanjian kawin ini dapat dibenarkan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan juga ketentraman umum di dalam masyarakat.
Apabila putusnya tali perkawinan antara suami dan istri, pembagiannya ditentukan dalam pasal 128 sampai dengan pasal 129 KUH Perdata, serta pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih lanjut, semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak menjadi masalah siapa yang membeli maupun apakah antar suami istri tersebut mengetahui pada saat pembeliannya, bahkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Nah, Sobat Justisia, sekian edukasi hukum kita kali ini. Jadi, buat Sobat Justisia, penting juga untuk mengetahui kedudukan harta milik pada saat menikah nanti, atau bisa juga mempertimbangkan untuk memiliki perjanjian pranikah. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justisia Training Center. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya. Justisia Training Center, Crystal of Law Education.